Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar guru honorer atau honorer se-Indonesia. Ini ada informasi dari Menpan RB buat rekan-rekan semua. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Di perintah Jokowi bereskan honorer, Menteri Pan RB. Opsi-opsi dibahas bareng Asosiasi Pemerintah Daerah. Nah, ini juga rekan-rekan pastinya sudah pernah lihat video kami sebelumnya ya, terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang menghubungi Menpan RB. Nah, di sini sudah ada informasi terbaru. Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB untuk membereskan permasalahan seputar tenaga non-ASN atau karyawan honorer. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan saat ini sejumlah opsi alternatif, jadi katanya ada sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPD, DPRD, DPD dan Asosiasi Pemerintah Daerah pada semua tingkatan, mulai dari gubernur hingga bupati atau wali kota. Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Nah, memang itu pesannya rekan-rekan ya. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan, artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden. Jadi sesuai arahan Presiden. Ini disampaikan oleh Pak Anas ya, 23 Februari. Anas mengatakan sebenarnya per 2018 sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang. Yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau K2 atau THK 2, jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya. Karena sejak 2018 semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga non-ASN dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya sampai dengan November 2023. Namun, berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non-ASN masih dilakukan. Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, ini memang juga diakui rekan-rekan ya, peran honorer itu sangat penting, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dia menjelaskan berdasarkan pendataan dan validasi data, jumlah tenaga non-ASN terbaru totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Namun dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang diiringi pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Jadi ini hanya 1,8 juta yang ada SPTJM-nya dari pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala daerah. Saat ini Kementerian Pan RB secara maraton telah bertemu dengan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia untuk mencari opsi terbaik. Bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN. Ya, kita berharap saja rekan-rekan ya, semoga ada opsi, betul-betul opsi terbaik untuk semua honorer, guru, kesehatan, dan teknis. Bahkan besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur dalam APSI guna membahas tenaga non-ASN ini, imbuh Anas. Selain itu, lanjut Anas, Kementerian Pan RB berkonsultasi dan mendapat banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD. Kami juga telah dan terus konsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD karena beliau juga punya concern terhadap masalah ini. Anas memaparkan terdapat sejumlah opsi yang saat ini masih diperdalam. Jadi sebenarnya sudah ada ya yang ini dipikirkan dan diperdalam. Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan hingga operasional, ujar mantan Kepala Lembaga
kebijakan dan pengadaan barang atau jasa LKPP. Semua pembahasan opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Nah, semoga secepatnya rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan juga tahu bagaimana nasibnya ke depannya. Nah, selanjutnya ada juga informasi lainnya di honorer Tendik puji Jokowi lalu sentil Mas Nadiem. Nah, ini sudah ada sentilan kepada Mas Menteri lagi. Langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan Menpan RB Bapak Aswar Anas, nah ini tadi ya di menit sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah honor mendapat respon positif. Ketua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia atau PT KNI Muhammad Saiful Anam mengatakan apa yang dilakukan Jokowi menjadi pemantik semangat honorer untuk meraih status aparatur sipil negara. Atas nama honorer tenaga kependidikan sekolah seluruh Indonesia, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Ini disampaikan oleh Pak Saiful pada 25 Februari. Saiful mengungkapkan instruksi Jokowi itu menunjukkan ada political will dari Presiden sebagai pimpinan tertinggi bangsa ini. Perintah langsung kepada Menpan RB Abdullah Aswar Anas, ujarnya, seharusnya bersifat global. Bukan hanya untuk guru, tetapi juga tenaga administrasi di sekolah. Nah, itu juga sebenarnya disampaikan tadi ya oleh Bapak Aswar Anas. Sebenarnya bukan hanya guru ya, namun yang berperan penting juga itu adalah guru dan kesehatan. Dia berharap Kemenpan RB tidak hanya berpikir hanya guru yang ada dan berperang menjalankan roda pendidikan di sekolah. Saya yakin Bapak Menpan tahu bagaimana perang Tendik itu. Tugasnya luar biasa penting, kami jangan dilupakan. Saiful juga berharap Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim supaya mencarikan solusi terbaik. Nah, ini yang paling penting ini menterinya. Mencarikan solusi terbaik untuk honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagai bentuk apresiasi pengabdian yang bertahun-tahun dengan gaji minim. Mas Nadiem jangan hanya urus guru dong. Tendik juga butuh perhatian. Mendikbudristek. Lebih lanjut dikatakan, selama rekrutmen P3K dibuka, Tendik sekolah belum mendapatkan kesempatan ikut seleksi. Pemerintah hanya fokus kepada guru, padahal pendidik dan Tendik satu paket. Benar juga rekan-rekan ya. Seluruh Tendik saat ini hanya berharap instruksi Presiden itu akan diimplementasikan dengan regulasi yang berpihak kepada seluruh honorer. Setiap kali yang disebut hanya guru, hati kami seperti disayat. Apa kami harus jadi guru juga ya, agar bisa diangkat ASN P3K? Saiful berharap ada titik terang dengan hasil pertemuan pemerintah pusat dan daerah yang dipusatkan di Kalimantan Timur. Walaupun cukup rumit karena jumlah honor membludak hingga 2,3 juta, tetapi dia yakin Menpan RB Aswar Anas akan melaksanakan perintah Jokowi dalam tempo singkatnya. Nah, ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Aswar Anas. Nah, jadi di sini Pak Menteri juga diminta agar bisa menyelesaikan ya, dan bukan hanya guru tapi juga Tendik, rekan-rekan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Semoga secepatnya ada informasi terbaik dari Mendikbudristek dan Menpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.